Zona integritas merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berintegritas tinggi. Zona integritas adalah suatu konsep yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan-RB. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, dan berintegritas tinggi. Zona integritas sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Implementasi konsep ini memerlukan dukungan penuh dari semua pihak terkait dan memerlukan upaya berkelanjutan dalam rangka mencapai hasil yang optimal. Beberapa elemen penting dalam pembangunan zona integritas mencakup 1. Sosialisasi dan pembinaan. Melibatkan seluruh anggota organisasi dalam kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep integritas. Memberikan pembinaan dan edukasi secara terus-menerus tentang etika dan tata kelola yang baik. 2. Penyusunan komitmen bersama. Menyusun komitmen bersama yang dikenal sebagai Fakta Integritas, yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pimpinan organisasi. Fakta integritas berisi komitmen untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas. 3. Pengembangan sistem pengelolaan risiko korupsi, SPRK. Membangun sistem pengelolaan risiko korupsi, SPRK, untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko korupsi di dalam organisasi. SPRK membantu organisasi dalam merancang strategi pencegahan korupsi. 4. Implementasi whistleblowing system. Menerapkan sistem pelaporan pelanggaran, whistleblowing system, yang dapat diakses oleh seluruh anggota organisasi. Whistleblowing system bertujuan untuk memberikan sarana aman bagi mereka yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran etika atau tindakan korupsi. 5. Pembentukan Satuan Tugas, Satgas, Integritas. Membentuk satuan tugas integritas yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan implementasi zona integritas di dalam organisasi. Satgas integritas biasanya terdiri dari berbagai pihak, termasuk pimpinan organisasi, pegawai, dan pihak eksternal. 6. Pengukuran kinerja dan evaluasi periodik. Mengembangkan indikator kinerja dan melakukan pengukuran secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian zona integritas. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan penyesuaian strategi. 7. Pemberdayaan masyarakat. Melibatkan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya, stakeholders, untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan zona integritas. Masyarakat dapat berperan dalam pemantauan dan mendukung upaya pencegahan korupsi. 8. Penghargaan dan hukuman. Memberikan penghargaan kepada individu atau unit yang berhasil menjaga dan meningkatkan zona integritas. Menerapkan sanksi atau hukuman yang tegas bagi pelanggar etika atau integritas. Zona integritas digunakan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi dan praktik-praktik tidak etis. Langkah-langkah pembangunan zona integritas dapat bervariasi tergantung pada konteks dan skala organisasi, namun berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diambil. 1. Pemahaman konsep integritas. Pahami konsep integritas dan pentingnya menciptakan zona integritas di dalam organisasi. Sosialisasikan nilai-nilai integritas kepada semua anggota organisasi. 2. Pengembangan kebijakan integritas. Buat kebijakan integritas yang jelas dan terukur. Pastikan kebijakan tersebut mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi. 3. Pelatihan dan pendidikan. Lakukan pelatihan secara berkala kepada seluruh anggota organisasi mengenai integritas, etika, dan tata kelola yang baik. Berikan pemahaman tentang risiko korupsi dan dampaknya. 4. Pembentukan tim pengelola integritas. Bentuk tim atau komite khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau implementasi zona integritas. Libatkan berbagai pihak dalam tim ini, termasuk perwakilan dari berbagai departemen. 5. Audit dan pemantauan. Lakukan audit secara teratur untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap kebijakan integritas. Lakukan pemantauan secara rutin terhadap kegiatan organisasi untuk mendeteksi potensi pelanggaran etika. 6. Komitmen pemimpin organisasi. Pastikan para pemimpin organisasi menunjukkan komitmen penuh terhadap integritas. Ajak pemimpin untuk menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan keputusan mereka. 7. Whistleblowing system. Bangun sistem pelaporan, whistleblowing, yang aman dan terjamin keamanannya. Pastikan bahwa pelaporan dapat dilakukan tanpa takut akan pembalasan. 8. Pemberian penghargaan dan sanksi.
Berikan penghargaan kepada individu atau unit yang menunjukkan komitmen dan praktik integritas. Terapkan sanksi yang sesuai bagi pelanggaran etika atau integritas. 9. Partisipasi masyarakat. Libatkan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menciptakan zona integritas. Bangun komunikasi aktif dengan publik. 10. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Lakukan evaluasi berkala terhadap keberhasilan zona integritas. Lakukan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi. Implementasi zona integritas memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dan memerlukan waktu untuk mencapai hasil yang signifikan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi dapat membangun budaya integritas yang kokoh dan memastikan tata kelola yang baik serta transparansi dalam semua aspek operasionalnya.